Yang pertama, baik banget Anda itu. Semua Anda serahkan kepada istri. Dan memang hidup boleh percaya semacam itu. Karena banyak laki-laki itu, mohon maaf, yang nggak bisa nyimpan uang karena terlalu dermawan, sehingga sering habis duit itu. Sehingga perlu menyerahkan kepada istri. Maka sebetulnya kebanyakan istri itu pandai menyimpan uang, seharusnya begitu. Tapi kalau istrinya juga Masya Allah jago shopping, na'udzubillah, ini problem. Nah ini, bisa saja seorang suami karena dia tidak bisa. Dan banyak kita menemukan orang ngomong, saya nggak bisa megang duit. Kalau megang duit cepat habis, nggak jelas. Ada orang butuh, ada orang ini dan sebagainya. Karena lembut hatinya dan sebagainya. Maka diserahkan pada istri, istri yang mengatur. Dan ini seperti Anda sepertinya. Anda serahkan pada istri. Kemudian, sebagai seorang istri, tolonglah, pandai-pandailah mengatur keuangan suami. Termasuk pengabdian Anda, perjuangan Anda adalah mengatur keuangan suami. Sehingga kita ketemukan orang-orang hebat itu berkata, dia berkata bahasanya, aku mengasihi istri saya, ini seorang tokoh besar. Saya mengasihi istri saya itu uang kayaknya nggak terlalu banyak-banyak amat. Coba bayangkan. Akan tapi di saat kami perlu untuk membangun, ada. Ternyata saking pintarnya seorang istri. Tidak semuanya diberi lalu diberikan lalu habis. Bukan, dia pintar memikirkan. Masa depan anaknya, ada tabungan ini dan sebagainya. Itulah amanat. Dia wanita yang tersanjung di surga nanti. Dia perempuan yang bisa dipercaya. Maka Anda sebagai wanita harus seperti itu. Jangan mentang-mentang dikasih sama suami berol-berol seenaknya sendiri. Bahkan hanya kesenangan diri kadang-kadang. Kesenangan diri, na'udzubillah. Karena pergaulan yang salah. Gara-gara anaknya sekolah di tempat yang mahal itu setiap hari kuliner. Suaminya nyungsep. Model apa itu? Action. HP-nya bagus dan sebagainya. Suaminya jungkir balik mukanya sampai gosong begitu. Istrinya action. Karena temannya orang-orang ini, na'udzubillah, istri-istri macam itu. Kalau itu ada di sini, tobatlah. Nggak seperti itu perempuan. Perempuan hebat adalah, lihat, yang diberikan seorang suami ternyata bisa, cukup, bisa ini, dicukup-cukupkan. Kalau tahu nggak cukup, tapi dia pandai mengatur tentang cara membuat masak, cara ini dan sebagainya. Itu namanya kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Kalau seandainya istri yang bertanya tadi faham makna ini, nggak akan terjadi percekcokan. Suami sudah memberikan seutuhnya. Bahkan tinggal bagaimana istri mengatur serapi mungkin. Jadi, kalau ternyata nggak cukup, didiskusikan. Ngomong, bisa ngomong baik-baik. Kalau ditanya, suami nggak perlu marah, kenapa marah? Ada apa? Ini permasalahannya, kalau kita mencermati, mengamati, kenapa kamu ditanya suamimu? Yang untuk apa aja sih yang? Tinggal jelaskan, untuk ini bang. Kalau marah, ada sesuatu dong, kenapa kayak marah? Oh, sama suami kok marah-marah? Ini sudah nggak sehat hubungan semacam itu. Atau mungkin suami bertanyanya kurang benar mungkin. Kok cepat habis sih, mana sih? Pakai apa aja sih? Kenapa pakai kalimat kasar? Nah, yang untuk belanja apa aja sayang? Maksudnya apa? Khawatir kamu belanjanya salah tempat. Sayur mestinya 200, kamu beli 600, kan bisa kasih tunjuk. Kan komunikasi yang baik. Maka istri jangan gampang emosian, ditanya begitu langsung marah-marah. Suami bisa nek loh seperti itu. Ini kami ingatkan semuanya. Suami kalau ingin bertanya yang baik dong. Tapi di sisi lain, seorang istri nggak usah. Perlu bahkan membuat catatan, itu penting. Catatan. Mohon maaf, kadang-kadang istri diamanati misalnya. Titipin uang untuk kebutuhanmu dan sebagainya. Lain, misalnya suami berikan ini untuk kamu. Selesai. Uang untuk dirimu. Ya, terserah mau dikasihkan siapa saja. Tapi ini untuk kebutuhan rumah tangga. Ada tambahan. Maka yang kebutuhan rumah tangga ini kalau perempuan cerdas, dia akan rapi mencatatnya. Karena bukan jatahnya untuk dia. Mencatatnya ini kebutuhan dan sebagainya. Kalau kurang ngomong ke suami, terbuka dong. Kalau lebih ditabungkan ini dan sebagainya. Tapi ada orang, perempuan nggak diem-diem dong. Tiba-tiba cemberut kalau ditanya, kenapa? Nggak cukup. Ya kan nggak cukup ngomong dong dari kemarin. Yang baik. Loh, membuat catatan itu penting, mohon maaf. Tanda kejujuran dong buat catatan. Kadang-kadang Allah cuek, nggak punya catatan. Diam-diam suami menilai loh ya, ini nggak bisa dipercaya orang ini. Sudah aku beri ini uang untuk pribadimu, ini adalah uang untuk ini, kok tidak dicatat?
Mencatat itu indah. Suami semakin percaya, bahkan nanti ada evaluasi. Yang catatannya kemarin beli ini. Dilihat sama suami, bukan karena tidak percaya pada istri, hanya mencatat, yang kok ini mahal banget harganya. Bisa saja suami mungkin punya link. Atau mungkin suami bisa nanti belinya ke pasar, bisa ke tempat yang lebih murah. Jadi bangun komunikasi yang baik. Tapi Anda sebagai seorang istri, tolong merapikan. Anggap saja ke sebuah negara ada laporan lah, tanggung jawaban. Kalau tidak, ini bahaya. Sehingga, mohon maaf, karena Anda tidak pernah laporan, Anda tidak bisa berkomunikasi. Mestinya laporan itu di saat ada kelebihan, alhamdulillah bang, ini ternyata dari uang yang abang berikan dari 1.500.000 atau 1.000.000, ini ada kelebihan bulan ini. Kelebihannya insya Allah saya tabungkan untuk ini bulan ini. Ini ada tambahan lagi bang. Kalau kurang bang, nggak apa-apa. Kurangnya masih bisa ditombokin, masih bisa ini. Indah musyawarah begitu. Cuman kalau Anda diam tiba-tiba cemberut gara-gara kurang, lu suami bukan nggak tahu kalau itu kurang. Ditanya aja marah, lu kenapa kok marah wahai istri? Nggak perlu marah-marahan deh, hidup nggak kayak begitu. Satu sisi suami bertanya yang baik. Kalaupun Anda tidak tanya, selagi ini adalah seperti anggaran rumah tangga yang sifatnya dipakai bersama, catat itu penting. Bukan saja urusan kepercayaan suami, merapikan pengeluaran Anda itu penting. Dicatat itu penting. Jangan hidup asal saja, pengen belanja ini kalau pengen ini, akhirnya setiap akhir bulan nyungsep. Makanya orang yang cara berumah tangga, pengeluarannya tidak diatur, susah sedekah dia yang baik. Rutin, kenapa? Hidupnya nggak jelas. Ada ini pengen beli ini, ada ingin beli itu, sehingga habis uang habis terus. Mana mungkin bisa sedekah? Tapi kalau dia bisa merapikan, mohon maaf para istri, bantu suamimu dengan cara merapikan pengeluaran. Selagi bisa merapikan, memangkas pengeluaran, karena pun akan jadi tabungan untuk anak-anak Anda. Nah, seperti itu. Ini tolonglah ya, yang rapi dalam pencatatan. Sisi lain, bahaya suami, tolong jangan pelit-pelit amat deh. Ada suami itu masya Allah pelitnya luar biasa. Waduh, na'udzubillah, subhanallah, pelit. Ini ngasihnya sudah sedikit, minta kembali banyak. Itu juga bukan laki-laki baik. Maksud kami adalah suami istri terbangun komunikasi yang baik, penghargaan pada suami ada, penghargaan kepada istri ada, hidup yang enak. Tapi tadi pertanyaannya mengerucut kepada perempuan, istri saya, tiba-tiba aja uang sudah serahkan, sudah habis. Oh nggak benar, bikin catatan yang rapi. Bukan bohong lah. Ini sama suami aja pakai bohong, na'udzubillah, ada sama suami bohong. Nggak belanja, dibelanja ini. Terus untuk apa duit ini kalau bukan untuk keluarga? Kalau nggak ada kan tinggal ngomong, abang, pengeluarannya bulan ini habis 1.600.000. Loh, aku kan ngasih cuma 1.500.000, saya tombokin 100 abang. Oh iya, makasih sayang. Enak. Abang, tahun ini kelihatannya kemarin ada orang ngasih sayur, jadi selama seminggu kita tidak beli sayur. Jadi tahun ini pengeluarannya adalah 1.400.000. Ada catatannya rapi. Itu menumbuhkan kepercayaan kepada sang suami. Di samping itu kelegaan seorang suami. Kalau seandainya kurang pun suami akan berpikir keras bagaimana menyempurnakannya. Tapi ada istri nggak bisa buat catatan, karena memang dia tidak biasa amanat, bisa jadi. Sehingga menggunakannya asal saja. Maka kami ingatkan kepada para istri, Anda justru ini, penyelamat ekonomi keluarga adalah istri yang menjaga. Tapi ada nasib buruk, istri hobinya Masya Allah. Hobinya adalah ke pasar. Baik pasar online, namanya apa itu, dilihat hari lihat. Mau belanja, astagfirullah. Ini banyak yang tersiksa. Makanya kadang-kadang kalau ada anak-anak kita aja nggak usah jauh-jauh. Yang banyak ngutang itu pasti istrinya jago belanja di tempat-tempat itu. Mohonlah diatur ya ekonomi yang baik. Jangan biasa kayak belanja-belanja saja. Kadang belanja sesuatu yang dia tidak penting, tidak perlu. Hidup tidak seperti itu. Anda pandai mengatur pengeluaran, serapi-rapinya, seekonomis-ekonomisnya. Kalau ada kelebihan, Anda bisa bersenang-senang di akhirat nanti dengan sedekah untuk membantu orang lain. Tapi jangan sampai asal pengeluaran gak jelas. Catat yang rapi. Tunjukkan ke suamimu. Bangga suami. Bahkan suamimu bisa mengkritik, yang ini kok mahal banget sih harganya. Iya bang, aku punya loh tempat murah. Ya udah bang, lewat situ aja bang. Enak begitu. Istri diem-diem dan sebagainya. Apalagi istrinya pemalas, Masya Allah. Setiap hari makanan memang bisa menyajikan makanan enak kepada suami. Belinya bang, jadi di warung. Nyungsep suaminya. Belinya pun malas di pasar tradisional. Action, gara-gara kenalan di mana harus ke supermarket yang mahal-mahal. Kangkung mestinya 200 cukup, menjadi 700. Apa perempuan begitu? Perempuan hebat adalah itu tadi. Yang bisa mengatur ekonomi keluarga. Kalaupun tidak cukup, dicukup-cukupkan.
Kalau lebih bisa jadi tabungan yang hebat. Bikin catatan rapi wahai para istri. Kemudian juga Anda suami yang bertanya, Anda juga harus koreksi diri. Anda kan bisa ngira-ngira, atau paling tidak nanti setelah Anda bertanya kok dijawab ya. Kalau ternyata kurang ya Anda perlu banyak sering minta maaf, kemudian bagaimana mencari tambahan yang halal, yang bersih. Tapi kalau tidak ada komunikasi itu bahaya rumah tangga. Tadi sudah mengatakan, takut ditanya ribut, ada apa kok gampang ribut? Kok perempuan ributan itu ada apa sih? Suami ributan ada apa? Hidup kok begitu? Ditanya aja kok ribut? Jelaskan. Tuh, cuman kan begini, otak kita itu paham. Kalau orang ditanya itu marah, itu mesti ada apa-apa. Kalau benar kan dia ngomong bang untuk ini bang, itu kan sederhana. Lalu kok ditanya aja marah, yang duitnya kok cepet habis untuk apa saja? Loh, ada apa kok marah? Tanya kok cepet habis, tinggal ngomong, abang kemarin beli gasnya double, kenapa bocor nyala sendiri? Atau apa saja bisa beralasan. Tapi kenapa kok pakai marah? Mohon maaf. Ini sengaja kami jawab panjang lebar. Rupanya kasus ini banyak terjadi. Ibu-ibu tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, tidak membuat catatan jelas kepada suami. Sehingga diam-diam ini perempuan istri yang jahat. Suaminya hanya jadikan mesin uang. Paling duit. Dia hanya cari kesenangan sendiri. Bukan dengan suaminya, bukan dengan anak-anaknya. Ini perempuan-perempuan yang menyiksa hidup rumah tangga dan tidak bisa membuat kebahagiaan. Maka bikin catatan yang rapi. Catatan yang rapi, yang ekonomis, jangan hanya senang foya-foya, bukan. Yang rapi, ekonomis, tercukupi. Kalau punya kelebihan, Anda bisa berbagi, berbuat baik yang banyak. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.